Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Salsabila dengan NPM 2361051001. Di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan, audit, dan prosedur analitis. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang materi ini. Nah, jadi perencanaan audit dan prosedur analitis adalah dua elemen kunci dalam pelaksanaan audit yang efektif. Perencanaan audit memastikan bahwa audit ini dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan dengan efisien dan tepat sasaran. Sedangkan prosedur analitis ini membantu auditor dalam menilai resiko, merancang prosedur, dan memperoleh bukti audit melalui perbandingan data keuangan dan non-keuangan. Nah, sedangkan perancangan audit ini meliputi penerimaan klien, pemahaman entitas, penentuan materialitas, identifikasi dan penilaian risiko, penilaian pengendalian internal, hingga penyusunan strategi dan program audit. Sedangkan kalau prosedur analitis ini terdiri dari 3 tahap utama. Nah, tinjauan analitik, substansif, dan akhir. Nah, yang akhir ini yaitu teknik seperti analisis tren, ada rasio, pengujian kewajaran, dan data mining. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang perencanaan audit. Nah, bahasannya tentang definisi dan tujuan, karakteristik utama, dan langkah-langkah perencanaan audit. Yang kedua, saya membahas tentang prosedur analitis, yaitu membahas tentang definisi dan tujuan, 3 tahap pelaksanaan, dan pendekatan dan tekniknya. Sedangkan yang terakhir saya akan membahas tentang kesimpulan. Yang pertama ada perencanaan audit. Definisi dan tujuannya. Audit planning ini adalah proses berkelanjutan untuk merancang audit agar berjalan efektif dan efisien, yang mencakup penentuan lingkup, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, tujuan utamanya yaitu meminimalkan risiko terlewatnya salah saji material dan memastikan bukti audit yang memadai untuk dikumpulkan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik utama. Audit planning ini bersifatnya dinamis dan berkesinambungan. Artinya rencananya dapat diperbarui seiring perkembangan pemahaman auditor terhadap entitas klien dan risiko yang teridentifikasi. Next. Berikut ini ada langkah-langkah perencanaan audit. Yang pertama ada prosedur penerimaan dan keberlanjutan klien. Yang kedua memahami entitas dan lingkungannya. Ketiga penentuan materialitas. Keempat identifikasi dan penilaian risiko. Kelima penilaian pengendalian internal. Keenam pengembangan strategi dan program audit. Dan yang terakhir itu ada dokumentasi dan penjadwalan. Materi selanjutnya yaitu ada prosedur analitis. Nah, di sini ada definisi dan tujuannya. Prosedur analitis itu adalah teknik mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis kehubungan rasional antara data. Nah, tujuannya itu untuk membantu penilaian risiko sebagai prosedur substansif dan sebagai tinjauan akhir. Selanjutnya itu ada 3 tahap pelaksanaan. Nah, yang pertama itu ada tinjauan analitik awal, yaitu untuk memahami bisnis dan lingkungan merancang strategi audit. Yang kedua ada prosedur analitik substantif yaitu untuk memperoleh bukti audit mengenai asersi akun melalui perbandingan data historis, anggaran, atau data industri. Nah, yang terakhir itu ada tinjauan analitik akhir, yaitu untuk menilai kelayakan opini audit dengan menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan dan teknik. Nah, analisis yang pertama itu ada analisis tren, yaitu mengamati perubahan saldo akun dari waktu ke waktu. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu membandingkan rasio keuangan antara periode atau dengan perusahaan yang sejenis. Nah, yang ketiga ada pengujian kewajaran. Jadi itu memeriksa konsistensi data keuangan dengan asumsi atau indikator yang eksternal. Yang terakhir ada data mining dan analisis statistik, yaitu menggunakan alat statistik atau perangkat lunak untuk mengidentifikasi anomali dalam data yang besar.
Jadi kesimpulannya dalam materi ini yaitu perencanaan audit yang matang dan prosedur analitis yang tepat adalah kunci keberhasilan audit, serta memperhatikan etika, teknologi, dan praktik continuous auditing. Auditor dapat meningkatkan efektivitas dan efisien audit, sekaligus memberikan keyakinan yang memadai bagi penggunaan laporan keuangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.